Salam sejahtera disampaikan kepada semua sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya Anda semua berada dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang mungkin terasa berat, namun justru di dalamnya kita akan menemukan terang dan harapan yang luar biasa. Kita akan berbicara tentang tragedi. Pembacaan firman Tuhan, mari kita buka dari Roma 8 ayat 28 yang mengatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kata tragedi sering kita dengar dalam percakapan sehari-hari. Bisa jadi tentang musibah yang menimpa seseorang, kecelakaan besar, atau bahkan kegagalan dalam hidup. Namun dalam konteks yang lebih luas, tragedi adalah cerminan dari sisi gelap kehidupan. Ini adalah kisah tentang bagaimana kita sebagai manusia menghadapi kepedihan, menghadapi kehilangan, dan keterbatasan kita sendiri. Tragedi membuat kita bertanya, mengapa ini terjadi? Mengapa ada penderitaan? Dalam perjalanan memahami tragedi, kita melihatnya dalam dua cara yang besar. Cara yang pertama adalah tragedi seolah-olah hanya nasib buruk yang harus dijalani manusia tanpa secerca harapan atau jalan keluar. Ini adalah jenis tragedi yang menguras emosi, membuat kita merasa tidak berdaya, dan mempertanyakan keadilan hidup. Kisahnya berakhir pada kesedihan yang mendalam. Cara melihat kedua adalah ada tragedi yang meskipun pahit, meskipun menyakitkan, tetap mengandung unsur harapan dan solusi. Bahkan jika solusi itu datang setelah banyak penderitaan dan penantian. Jenis tragedi ini menawarkan pelajaran berharga, pertumbuhan pribadi, dan seringkali sebuah penebusan yang indah. Inilah yang akan menjadi fokus utama kita hari ini. Sebagai firman Tuhan yang kita baca dari Roma 8 ayat 28, menegaskan bahwa kita ada tujuan di balik segala sesuatu, bahkan di balik penderitaan sekalipun. Untuk memahami perbedaannya, mari kita tengok sejenak tragedi Yunani kuno. Para penulis drama Yunani menciptakan kisah-kisah di mana manusia sering kali tidak berdaya di hadapan takdir atau murka para dewa. Dalam kisah-kisah ini seringkali tidak ada jalan keluar yang benar-benar memulihkan atau apa yang disebut dengan happy ending. Penderitaan adalah takdir yang tidak bisa dihindari, dan kehancuran adalah klimaks yang tidak terelakkan. Contoh paling klasik adalah Oedipus Rex. Ini adalah kisah tragis tentang seorang raja yang tanpa disadarinya membunuh ayahnya dan menikahi ibunya. Meskipun Oedipus berusaha keras untuk menghindari ramalan yang mengerikan ini, setiap langkah yang diambilnya justru membawanya semakin dekat pada takdirnya. Akhirnya ketika kebenaran terungkap, ia menghukum dirinya sendiri dengan membutakan matanya. Dalam kisah ini tidak ada apa yang disebut penebusan. Penebusan yang membawa kelegaan abadi atau apa yang disebut pemulihan yang bahagia, tidak ada. Hanya ada kehancuran total. Yang ada hanyalah penyesalan yang dalam dan penderitaan yang harus ia tanggung seumur hidup. Kisah-kisah seperti ini menunjukkan pandangan dunia di mana manusia adalah pion di tangan takdir atau di tangan dewa-dewi yang sering kali kejam. Penderitaan adalah keniscayaan
Dan akhir dari cerita biasanya adalah kesedihan yang mendalam tanpa janji akan pemulihan atau kebahagiaan di masa depan. Tidak ada uluran tangan dari ilahi untuk mengangkat mereka dari keterpurukan mereka. Berbeda dengan tragedi Yunani kuno, kisah tragedi dalam Alkitab, meskipun syarat penderitaan, selalu menyertakan harapan dan solusi yang ilahi. Tragedi dalam Alkitab bukan tentang takdir yang tidak terhindarkan, melainkan tentang konsekuensi pilihan manusia, namun dengan janji penebusan yang berasal dari kasih Tuhan. Tragedi utama manusia dalam Alkitab adalah kejatuhan manusia dalam dosa. Kisah Adam dan Hawa di Taman Eden adalah permulaan dari segala penderitaan manusia. Mereka diberi kebebasan memilih, dan pilihan mereka untuk tidak taat membawa kepada dosa, membawa kepada rasa sakit dan kematian ke dalam dunia ini. Ini adalah tragedi monumental yang mengubah seluruh keberadaan manusia, memutus hubungan mereka dengan Tuhan, memutus hubungan mereka dengan sesama, dan bahkan memutus hubungan dengan dunia ciptaan ini. Dunia yang sempurna menjadi penuh dengan kesulitan, penuh dengan rasa sakit, dan kerja keras diperlukan untuk bertahan hidup. Namun, inilah perbedaan yang paling mendasar dan memberikan kabar gembira bagi kita. Tragedi dosa ini tidak berakhir pada keputusasaan, melainkan pada rencana keselamatan yang besar. Sejak awal, setelah kejatuhan, Alkitab sudah mengisyaratkan adanya janji juru selamat. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus menjadi solusi ilahi untuk mendamaikan manusia dengan Tuhan. Ini adalah akhir dari tragedi dosa, membawa harapan akan pemulihan hubungan yang rusak, membawa pengampunan, dan memberikan janji kehidupan kekal. Tragedi yang tadinya membawa kematian, kini melalui Yesus Kristus membawa hidup baru dan hidup yang penuh harapan. Roma 8 ayat 28 kembali mengingatkan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini berlaku bahkan dalam tragedi terbesar, yaitu dosa. Tuhan telah bekerja untuk mendatangkan kebaikan yang luar biasa bagi kita. Kebaikan itu datang melalui Yesus Kristus. Selain kejatuhan, ada juga tragedi lain dalam kehidupan manusia yang dicatat dalam Alkitab. Contohnya seperti kisah Ayub. Ayub adalah seorang saleh yang menderita kehilangan harta benda, kehilangan anak-anak, dan juga kehilangan kesehatannya tanpa satu sebab yang jelas. Ini adalah penderitaan yang luar biasa, seolah-olah ia ditinggalkan oleh Tuhan. Namun di akhir kisah, Ayub tidak hanya dipulihkan, tetapi juga diberkati 2 kali lipat dari sebelumnya. Penderitaannya ini memiliki tujuan dan berakhir dengan kemenangan iman serta pemulihan dari Tuhan sendiri. Ini adalah gambaran yang begitu berbeda dari tragedi Yunani. Dalam Alkitab, penderitaan tidak pernah tanpa makna atau tanpa akhir. Tuhan di dalam kasih yang tak terbatas menggunakan setiap pengalaman, bahkan yang paling menyakitkan sekalipun, untuk membentuk kita, untuk memurnikan iman kita, dan membawa kita lebih dekat kepadanya. Kita semua pasti akan menghadapi berbagai bentuk tragedi dalam hidup, baik itu kecil maupun besar. Mungkin kehilangan orang yang dicintai, mungkin kegagalan dalam karir, mungkin itu penyakit yang berkepanjangan, atau masalah keluarga yang tidak kunjung usai.
Jika kita hanya melihat penderitaan sebagai takdir yang tidak bisa diubah, kita mungkin akan terjebak dalam keputusasaan yang gelap. Namun, Alkitab menawarkan terang di tengah kegelapan ini. Firman Tuhan termasuk Roma 8 dan 28 mengajak kita untuk melihat penderitaan dari sudut pandang iman. Ketika kita mengasihi Tuhan dan terpanggil sesuai rencananya, kita dapat memiliki keyakinan bahwa setiap tragedi, setiap air mata, setiap kesulitan akan Dia pakai untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan ini mungkin bukan berakhirnya penderitaan secara instan, melainkan pertumbuhan karakter, kedekatan dengan Tuhan, atau bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Sahabat pendengar, kehidupan ini mungkin penuh dengan tragedi. Kehidupan ini mungkin penuh dengan tantangan. Kita mungkin merasakan kepedihan, kekecewaan, dan bahkan putus asa. Namun, kita tidak berjalan sendirian dalam kegelapan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Bukan itu saja, Tuhan Yesus dikatakan akan berjalan bersama kita melewati lembah bayang-bayang maut sekalipun. Alkitab tidak hanya berbicara tentang solusi untuk penderitaan di dunia ini, tetapi juga tentang solusi akhir, langit baru dan bumi baru. Wahyu 21 ayat 4 mengatakan, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Ini adalah janji yang luar biasa, sebuah pengharapan yang pasti akan masa depan, di mana segala bentuk tragedi akan sirna untuk selama-lamanya. Mari kita menerima ajakan firman Tuhan hari ini untuk menjalani hidup bersama Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Biarkan Dia menjadi terang yang menuntun kita melewati setiap tragedi dan penderitaan. Jangan biarkan tragedi menenggelamkan kita dalam keputusasaan yang tak berujung. Sebaliknya, biarkan tragedi menjadi alasan bagi kita untuk semakin berpegang teguh pada Tuhan, karena Dia adalah Alfa dan Omega yang memegang kendali atas segala sesuatu dan yang turut bekerja dalam setiap detail kehidupan kita. Penderitaan mungkin adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan di dunia yang jatuh ini, tetapi cara kita meresponnya dengan iman dan pengharapan kepada Tuhan akan menentukan bagaimana kisah hidup kita berakhir. Marilah kita berjalan penuh pengharapan, karena kita memiliki janji akan langit baru dan bumi baru yang penuh sukacita, di mana tidak akan ada lagi air mata, tidak akan ada lagi duka cita atau penderitaan. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kudus, terima kasih untuk karya-Mu melalui Yesus Kristus yang telah membawa kami orang berdosa kembali kepadamu dan disucikan dalam nama Yesus Kristus. Dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, maka di sana sini mungkin kami mengalami peristiwa pahit dan musibah. Ketika kami berseru, Engkau juga menjadi penolong kami. Dalam kesempatan ini hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara pendengar yang sedang sakit dan dalam pencobaan. Berilah belas kasihan-Mu dan memberi kesembuhan kepada yang sakit dan kemenangan bagi yang di dalam pencobaan. Berkati juga bagi semua pendengar yang lain dalam melanjutkan hari-hari hidup mereka. Allah Bapa yang baik, kiranya Engkau mau mendengar dan mengabulkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara pendengar, terima kasih sudah bergabung dalam renungan hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan Tuhan memberkati.